Dan hai, kisah ini bermula dari seorang penjaga kasir minimarket. Dia adalah Yuna ketika rutinitasnya yang membosankan berubah menjadi sebuah tragedi. Penghasilan Yuna yang tidak seberapa memaksanya untuk mencari pekerjaan lain yang setidaknya memiliki penghasilan yang lebih. Saat ini, dia sudah berada di tahap interview bersama dengan beberapa orang lainnya, dan hanya tinggal selangkah lagi dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hari yang melelahkan bagi Yuna ini belum berakhir ketika dia pulang. Di depan rumahnya sudah menunggu seorang pria. Rupanya kedatangan pria itu adalah untuk menagih uang sewa rumah yang sudah jatuh tempo beberapa hari yang lalu. Yuna dan pria itu lalu masuk ke dalam, dan terlihat kondisi ibu Yuna yang sedang tidak baik-baik saja. Namun pria itu tampak tak peduli dengan kondisi ibu Yuna, dan dia tetap menagih uang sewa dengan memaksa Yuna. Yuna lalu mencoba untuk membuatkannya makanan agar pria itu tenang dan setidaknya mau memberikan waktu beberapa hari untuk melunasi semuanya. Tanpa Yuna sadari, saat dia sedang sibuk di dapur, pria itu justru mengambil kesempatan untuk berbuat jahat kepada ibunya yang lumpuh dan tak berdaya itu. Selang beberapa saat, Yuna mendengar suara yang janggal dari arah ibunya. Dia pun menoleh dan menyadarinya. Dengan segera, Yuna mencoba untuk menghentikan pria itu dan mengusirnya dari kasur sang ibu. Pria itu terlihat sangat marah. Dia lalu mendorong Yuna sampai jatuh ke lantai. Tak berhenti sampai di situ saja, dia lalu menjambak Yuna dan mengatakan kalau akan mengusir Yuna dan ibunya dari rumah ini jika Yuna melawannya lagi. Yuna yang terlihat tak berdaya itu sebenarnya justru tidak menyerah begitu saja. Dia memegang sebilah pisau tajam di tangan yang tidak diketahui oleh pria itu. Dan selanjutnya, kita tidak tahu hal buruk apa yang terjadi antara pria itu, Yuna, dan ibunya. Di lain sisi, ini adalah kisah dari seorang polisi yang korup dan dia bernama Kim. Saat ini, dia sedang menangkap dan mengikat seorang pria yang sudah tak berkutik. Rupanya pria itu menggelapkan sejumlah uang yang sangat banyak milik Kim dan menyembunyikan di suatu tempat yang Kim tidak tahu. Dengan terpaksa, Kim lalu mengeluarkan pistolnya dan mengancam untuk membunuh pria itu jika dia terus berbohong dan tidak mau memberitahu keberadaan uang miliknya. Akhirnya pria itu menyerah dan memberitahu di mana lokasi uangnya. Pria itu mengatakan kalau uang yang Kim cari selama ini ada di sebuah gubuk tua di atas sebuah gunung yang saat ini disembunyikan oleh temannya. Kim pun memutuskan untuk segera mencarinya. Sehari berlalu dan saat ini Yuna bersama beberapa orang yang kemarin mengikuti interview kerja sedang bersiap melakukan pendakian di gunung sebagai ujian akhir dari tes untuk diterima di perusahaan itu. Yuna yang kelihatan begitu bersemangat lalu memutuskan untuk meninggalkan rombongannya yang tampak sangat kelelahan. Di tengah perjalanan, Yuna yang sedang beristirahat karena kakinya mengalami sedikit kram tanpa sengaja bertemu dengan Kim yang tampak sedang terburu-buru untuk naik ke puncak. Kim lalu menanyakan letak sebuah gubuk tua yang ada di gunung ini, namun Yuna tak mengetahuinya. Kim lalu menyarankan Yuna untuk segera turun mencari bantuan jika dia tidak sanggup lagi mendaki, dan dia lalu pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, salah satu teman Yuna datang dan membantunya. Di sisi yang lain, tampak sepasang kekasih yang sedang berkendara menuju ke suatu tempat. Tak berselang lama, mereka berdua berhenti dan seperti sedang bertengkar. Rupanya pria yang bernama Lee ini telah menghamili pacarnya, namun dia menolak untuk menikahinya karena takut menghambat karir yang sedang dia bangun saat ini. Pacar yang merasa sangat kecewa lalu menampar Lee dan meninggalkannya. Keduanya pun kembali bertengkar. Dan puncaknya, Lee yang tak mampu mengendalikan amarah yang membutakannya tanpa sadar dia sudah menghilangkan nyawa pacarnya.
Dia pun nampak menyesal dan kebingungan, tapi dia tak tahu harus berbuat apa. Perjalanan pun terus berlanjut. Ketika Yuna bersama rekannya sedang melanjutkan pendakian, dia bertemu dengan Lee yang nampak kelelahan saat menggendong pacarnya. Lee lalu membohongi mereka berdua dan berpura-pura untuk meminta bantuan membawa pacarnya yang sedang pingsan. Yuna dan temannya tidak tahu kalau sebenarnya Lee telah membunuh pacarnya sendiri. Tanpa ragu, mereka lalu membantu membawa pacarnya Lee kembali ke mobil dan berusaha untuk menelpon meminta bantuan. Namun saat dia lengah dengan liciknya, Lee lalu menghantam teman Yuna dari belakang hingga dia jatuh pingsan. Yuna yang melihat kejadian itu tampak sangat ketakutan dan langsung kabur berlari menuju ke hutan. Tak ada jalan lain untuk kembali bagi Lee karena dia sekarang telah terlanjur membunuh 2 orang dan tak ada bedanya jika dia harus membunuh 1 orang lagi. Segera dia lalu mengejar Yuna sebelum ada orang lain yang menolongnya. Dari kejauhan, Kim tampak bingung saat dia melihat Yuna yang sedang berlari dan di belakangnya ada seseorang yang mengejarnya. Kim hanya menghiraukannya saja dan menganggap mereka sedang bermain-main saja. Dia lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Lee sempat berhasil mengejar Yuna yang saat itu sedang terjatuh. Namun sialnya, Yuna berhasil kabur lagi setelah dia melemparkan tanah ke kepala Lee yang membuatnya terjatuh. Tanpa lelah, Lee terus mengejar Yuna hingga dia berhasil menemukan Yuna yang sedang bersembunyi. Namun saat dia akan menangkapnya, Yuna melawan balik dan sekali lagi berhasil kabur darinya. Akhirnya Kim sampai di gubuk tua yang dia cari selama ini, dan di depannya terlihat seseorang yang tampaknya Kim kenal. Pria itu menyadari maksud kedatangan Kim. Dia lalu berusaha untuk memukulnya. Namun Kim berhasil melawan. Tanpa basa-basi, Kim lalu menyuruh pria itu untuk menyerahkan uang yang dia sembunyikannya atau dia akan mati. Di lain sisi, tampak teman Yuna yang lain memutuskan untuk menyudahi melakukan pendakian. Mereka menyerah karena kelelahan. Ketika si senior menanyakan keberadaan Yuna dan 1 orang lagi lainnya, mereka berdua tidak mengetahuinya karena telah terpisah. Hingga malam pun akhirnya tiba. Yuna yang mulai kelelahan nampak lengah. Di depannya tiba-tiba Lee muncul dan menyerangnya. Dia pun terjatuh dan sudah tak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dengan senyuman jahatnya, Lee merasa lega. Akhirnya hari yang melelahkan dan penuh kesialan baginya ini akan segera berakhir. Dia hanya tinggal menyingkirkan Yuna saja dan semua akan berakhir. Namun saat Lee akan menghabisi Yuna dengan stick golf di tangannya, dia tanpa sengaja menginjak sebuah jebakan yang melukai kakinya hingga membuatnya kesakitan dan terjatuh. Sepertinya kesialan yang menimpa Lee ini masih terus berlanjut. Yuna pun tersenyum balik lalu meninggalkan Lee yang tampak kesakitan di tengah-tengah hutan yang gelap dan sunyi ini. Di dalam gubuk tua, Kim masih berkutat dengan pria itu. Sepertinya dia tetap kekeh tidak mau memberitahu keberadaan uang yang disembunyikannya ini. Kesabaran Kim pun akhirnya habis. Dia lalu menghajar pria itu tanpa henti hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kim lalu mencari sendiri di mana uang itu disembunyikan. Hingga akhirnya muncullah Yuna. Dia datang dan meminta bantuan. Kim lalu mengizinkan Yuna yang tampak kelelahan itu untuk masuk ke dalam sambil beristirahat. Yuna lalu menceritakan semua yang dia alami hari ini sambil menyuruh Kim untuk segera menelpon seseorang dan meminta bantuan. Sayangnya Kim hanya berpura-pura untuk menelpon saja. Dia lalu mengatakan kalau bantuan akan segera datang. Sebenarnya dia tidak mau semakin terganggu dengan kedatangan orang lain karena dia masih belum menemukan apa yang dia cari. Sementara itu, dengan kesakitan, Lee berusaha untuk melepaskan jebakan yang menjerat kakinya. Kim lalu dikejutkan dengan teriakan Yuna ketika dia melangkah keluar. Dia lalu melihat seorang pria yang ternyata itu adalah Lee, nampak begitu lemas dan tak berdaya. Kim lalu menyuruh Yuna untuk membantunya masuk ke dalam dan merawat lukanya.
Kim meyakinkan Yuna untuk tidak perlu takut kepada Lee. Dia lalu menunjukkan identitas polisi miliknya. Tak berselang lama, Lee akhirnya sadar. Dia lalu mencoba untuk memanipulasi Kim dan memutarbalikkan semua yang dikatakan oleh Yuna. Yuna pun tak tinggal diam saja. Dia juga mencoba untuk meyakinkan Kim kembali dan mengatakan bahwa Lee adalah seorang pembunuh yang manipulatif. Kim kemudian menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertengkar karena dialah yang akan mengambil keputusan nanti. Tanpa disangka, ternyata teman Yuna belum mati. Sepertinya dia tadi hanya pingsan ketika Lee menyerangnya. Dia kemudian bangun, segera menelpon bantuan dan bergegas mencari keberadaan Yuna. Tak berselang lama, beberapa polisi hutan kemudian datang dan menemukan mobil milik Lee yang terlihat sangat mencurigakan. Mereka memeriksanya dan segera mencari dalang di balik semua ini. Kim ternyata mengenali Lee lewat sebuah brosur yang dia temukan. Ternyata Lee adalah seorang artis muda yang sangat kaya. Dia lalu membawa Lee ke dalam dan mereka berdua tampak sedang membicarakan sesuatu. Lee lalu menawarkan uang yang sangat banyak jika Kim mau membiarkannya untuk membunuh Yuna. Yuna yang curiga lalu mengikuti mereka dan berusaha untuk menguping apa yang mereka berdua bicarakan. Tanpa sengaja, Yuna menemukan orang asing yang tampak sudah lemas dan tak berdaya. Dengan berbisik, pria itu tiba-tiba membisikkan tempat di mana uang yang dicari Kim ke Yuna. Kim merasakan bahwa Yuna sedang menguping. Dia lalu melihat Yuna yang sedang berbisik-bisik dengan pria itu. Dengan nada mengancam, Kim lalu menyuruh Yuna untuk mengatakan apa yang dibisikkan oleh pria itu. Namun Yuna justru berbohong dan berkata pria itu hanya meminta tolong saja. Kim yang tidak percaya dengan omongan Yuna lalu membiarkan Lee untuk membunuh Yuna. Namun sebelum Lee melancarkan serangan itu, Kim menghentikannya. Dia lalu mengancam Yuna akan membunuhnya jika dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya dibisikkan oleh pria tadi. Kim kemudian merebut tas yang selalu dipegang oleh Yuna karena dia merasa ada yang aneh dengan tas itu. Tanpa disangka, isi dari tas itu adalah kepala manusia. Dan ternyata itu adalah milik pria yang menagih uang sewa kepada Yuna di awal tadi. Karena tak ada pilihan lain dan dia sudah merasa ketakutan, Yuna lalu setuju untuk memberitahu Kim di mana letak uang yang selama ini dia cari. Asalkan Kim mau mengembalikan tasnya kembali dan membiarkannya untuk pergi dari tempat ini. Yuna kemudian menunjukkan lokasinya. Dan benar saja, di sana ada uang yang dicari oleh Kim selama ini dan jumlahnya begitu banyak. Saat Yuna akan pergi, ternyata Kim berbohong dan tidak begitu saja membiarkannya pergi. Dia lalu menodongkan pistol dan akan menghabisinya. Karena Lee melihat ada kesempatan saat Kim lengah, dia segera menyerangnya dari belakang. Namun Kim berhasil menghindari serangan itu dengan mudah. Kim lalu mempermainkan mereka berdua dan membiarkan Lee dan Yuna untuk saling membunuh. Dia berjanji akan membiarkan pergi siapapun yang selamat di antara mereka berdua. Kim lalu pergi meninggalkan mereka sambil memindahkan uangnya ke dalam tas. Tanpa pikir panjang, Lee lalu menyerang Yuna, namun dia berhasil menghindarinya. Yuna yang mulai kehilangan keseimbangan segera berlari masuk ke dalam rumah. Lee kembali mengejarnya. Walaupun Yuna membawa sebuah pisau yang tajam, namun dia kelihatan sudah terpojok. Tanpa pikir panjang, Lee pun langsung menyerangnya. Dari belakang, tiba-tiba Kim menendang Lee dan membunuhnya dengan pistol. Sekarang tersisa hanya tinggal Yuna saja yang harus Kim singkirkan. Tanpa disangka, teman Yuna datang untuk menolongnya. Walaupun hanya menggunakan sebuah celurit, dia tak gentar melawan Kim yang membawa pistol. Mereka pun saling bertarung dan terdengar beberapa kali suara tembakan yang didengar oleh polisi hutan yang sedang menuju ke sana. Kim pun akhirnya berhasil menyingkirkan teman Yuna dan dia segera mendatangi Yuna yang sedang bersembunyi. Kim lalu menarik Yuna yang tanpa dia ketahui ternyata membawa sebuah pisau tajam. Mereka berdua pun terjatuh.
dan tanpa Kim sadari, pisau itu telah menusuknya, lalu secara perlahan membunuhnya. Yuna lalu pergi dari tempat itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Akhirnya tragedi antara ketiga orang ini berakhir, dan saat para polisi datang ke lokasi, semua ini sudah berakhir tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan terima kasih.